Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita dengar renungan Mana Rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Urapan yang sama ada pada semua jemaat yang mendengar. Dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, mereka dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita sampai pada abjad huruf I. Kita akan belajar tentang Ikabod. 1 Samuel 4 ayat 20 sampai ayat 22 saya baca. 1 Samuel 4 ayat 20 sampai 22. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ikabod adalah nama dari anak yang lahir pada masa yang sangat memprihatinkan dan menakutkan. Karena pada waktu itu terjadi peperangan antara orang Israel dan orang Filistin, dan orang Israel kalah dalam peperangan itu. Israel bukan hanya kalah dalam peperangan, Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, mati terbunuh dalam peperangan itu, dan juga banyak dari orang Israel yang mati, dan yang lebih menyedihkan lagi karena tabut Allah dirampas dan dibawa ke negeri orang Filistin. Sungguh suatu peristiwa yang menyedihkan, bagaimana tabut Tuhan yang menjadi lambang supremasi kejayaan Israel dapat dirampas oleh musuh dalam peperangan ini. Padahal kalau kita melihat sejarah, sepanjang sejarah, tabut Tuhan itu tidak sembarang orang bisa mendekat, menjamah atau menyentuhnya. Kalau ada orang yang berani mendekat dan menyentuhnya, orang itu pasti mati. 1 Samuel 6 ayat 19, "Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya." Inilah yang terjadi kalau ada orang yang berani mendekat dan menyentuh tabut Tuhan. Ada lagi, kita baca 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. "Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu." Menjadi jelas sekarang bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tidak boleh ada orang yang bermain-main dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, apalagi dalam perjanjian lama. Mereka pasti akan dihukum oleh Tuhan kalau mereka melanggar ketentuan Tuhan, khususnya untuk tabut Tuhan. Jadi Ikabod ini merupakan sebuah peristiwa yang aneh. Kok bisa ya tabut dirampas musuh? Padahal orang Israel sangat menaruh harap dengan membawa tabut Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat kemenangan dalam peperangan. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Bahkan Israel dibinasakan oleh musuh mereka, yaitu orang Filistin. Kita bisa membaca itu di 1 Samuel 4 ayat 5 sampai 11. Dan kita melihat
Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk membela orang Israel. Selama ini kita memiliki pemahaman Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan kalau ini terjadi, pasti ada sesuatu yang tidak beres atau menjadi penghalang sehingga Tuhan membiarkan dan tidak menolong orang Israel. Yesaya 59 ayat 1-3 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Kalau ada kesalahan atau dosa yang tidak dibereskan, maka itu menjadi penghalang Tuhan untuk memberikan pertolongan. Secara singkat saja kita bisa melihat kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Pada kebanyakan kasus, orang melakukan dosa itu di luar rumah Tuhan. Tetapi ini terjadi di dalam rumah Tuhan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli. Yang pertama, Hofni dan Pinehas mengambil lebih dahulu persembahan yang diberikan untuk Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 12-17. Yang kedua, ada persinahan terselubung. 1 Samuel 2 ayat yang ke-22. Dikatakan Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Kalau kita ingin hidup berkemenangan, jangan ada dosa tamak. Jangan menjarah persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan, dan jangan ada dosa perjinahan jasmani dan rohani. Sebab tabut Tuhan itu menjadi tanda kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan itu menjadi tanda. Tabut itu memberi kemenangan kalau kita tidak hidup dalam dosa. Tabut itu mendatangkan berkat bagi orang yang menerimanya, seperti Obed Edom. Tabut Tuhan juga mendatangkan mujizat. Ketika Israel menyeberangi sungai Yordan, begitu para imam mencelupkan kakinya ke dalam air, maka air itu menjadi sebak. Yosua 3 ayat 13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Itulah sebabnya sebelum bangsa Israel sampai ke sungai Yordan, Yosua berkata kepada bangsa Israel, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau mengalami mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, jangan kompromi dengan dosa. Dan mari kita jaga kekudusan hidup kita. Roh Kudus penolong itu menolong kita semua hidup dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 atau 12 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak
bercela. Mari kita menjadi orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, sehingga kasih, kemuliaan, berkat-berkatnya tercurah dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama mengakhiri dalam doa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini ya Tuhan. Biar kebenaran firman ini termeterai dalam hati kami. Kami terus mengupayakan diri kami menjadi orang yang hidup tidak bercela, sehingga kasih dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Berkati semua yang sedang mendengar renungan Mana Rema ini. Sepanjang hari ini aktivitas apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkatinya. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.